Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bagaimana kabar kalian? Sehat? Oke, ya. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, Ibu akan absen terlebih dahulu. Oke, yang pertama ada Andra Bada Putra hadir. Anissa. Pada hari ini kita akan belajar tentang artificial intelligence atau AI, kecerdasan buatan. Nah, pada hari ini juga kalian akan belajar tentang pengaplikasian dan kolaborasi perangkat AI atau kecerdasan artifisial. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, ini ada game ice skating. Obat nyamuk ya. Kalau yang ini apa? Ya benar ya. Oke, langsung kita lanjut ke materi. Di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan pembelajaran kalian hari ini. Itu ada 3. Yang pertama, itu adalah memahami konsep dasar AA dan manfaat AI dalam konteks pendidikan. Coba semuanya kalian ini ada pertanyaan tematik. Ya. Pertanyaannya adalah, pernahkah kamu menggunakan fitur AI di smartphone tanpa menyadarinya? Pernah nggak kamu pakai HP terus sadar, oh ternyata ini tuh fitur AI? Pernah nggak? Hah? Pernah? Apa contohnya? Contohnya apa ya? Yang udah pernah menyadari, oh ini tuh AI ternyata. Kayak gitu. Iya, contohnya yang pertama itu misalnya bisa HP kalian ada yang kuncinya atau tangannya itu pakai buka. Kalian buka. Kalau bukan buka kita kalau buka sebenarnya ini. Selanjutnya, ini ada pengertian AI. Apa itu AI atau AA? Ya, AA itu bahasa Indonesianya AI ya. AI itu bahasa Inggrisnya apa? Ya, panjangannya AI itu artificial intelligence. Kalau AA itu buatan atau artificial. Sama, pengertiannya sama, hanya saja beda bahasa atau beda penyebutannya. Nah, apa itu kecerdasan artifisial? Adalah bidang ilmu komputer yang memungkinkan mesin untuk meniru kemampuan kognitif manusia seperti belajar, penalaran, pemecahan masalah, dan deteksi. Ya. Nah, contoh dari dunia itu AI itu sama seperti manusia, sama dia bisa bermain, bisa juga belajar, ya. Cuman dia itu tidak seperti manusia, maksudnya dia itu ada programnya mesin. Tujuannya adalah untuk menciptakan sistem yang dapat beroperasi secara cerdas dan otonom. Terus di situ ada 2 kalimat. Mengapa AA penting? AA itu dapat merevolusi berbagai aspek kehidupan, dari otomatisasi, bahasa algoritma, sehingga informasi yang kompleks dan berguna. AA dapat mempersonalisasi pembelajaran, sementara di dunia kerja yang menciptakan efisiensi dan sangat berkualitas.
Contohnya komputer Deep Blue sebagai mesin catur. Kalian pernah main catur? Pernah ya? Jadi kalau misalnya kalian main catur bisa menggunakan komputer ini. Dia fungsinya hanya untuk main catur. Cuma main catur. Ya, dia perintahnya hanya main catur. Ya. Gak ada perintah lain. Itu termasuk AI. Kemudian yang kedua ada limited memory. Menggunakan pengelolaan selalu untuk mengambil keputusan tanpa tetapi memang terbatas. Contohnya mobil tanpa pengemudi. Pernah nggak Radit lihat mobil tanpa pengemudi? Contohnya berapa? Mobil Vespa, benar. Ya, pernah kan ya sering-sering orang ya di TikTok ya atau di sosmed ada sendiri nggak ada supirnya ya kan? Itu menggunakan AI. Apa AI yang digunakan? Ada kamera, sensor, pakai sensor, pakai GPS atau map ya. Jadi ketika ada jalan berdua, sensornya itu berfungsi. Oh ini berubah, berarti kecepatannya harus pelan. Oh ini belokan, berarti kita harus belok kiri ke kanan seperti itu ya. Kemudian ada teori of mind. AI diharapkan mampu memahami emosi, niat, dan pikiran manusia waktu menyesuaikan responnya. Contohnya robot sosial. Tapi ini hanya konseptual. Konseptual itu berarti dia tuh baru terkonsep ya, belum diterapkan. Jadi robot sosial ini dia tuh bisa membuat sampah, menyapu, membersihkan, bahkan berinteraksi seperti manusia. Tapi ini baru konsep, baru perencanaan. Kemudian yang terakhir ada self-aware. AI yang memiliki kesadaran diri memahami keberadaannya dan dapat membuat keputusan berdasarkan informasi internal. Ini baru hipotesis ya. Hipotesis itu apa? Dugaan sementara, baru diteliti ya, pada dugaan ya. Contohnya fiksi ilmiah seperti Jarvis di film Iron Man. Pernah nggak lihat film Iron Man? Pernah? Pernah nggak sama tokoh Jarvis? Itu kan dia kan? Nah ini, tapi hanya hipotesis, baru dugaan, belum bisa diterapkan ya. Terus ada lagi jenis AI berdasarkan kapabilitas. Kapabilitas itu kemampuan ya, kemampuan keahlian. Yang pertama itu ada ANI, Artificial Neural Intelligence, yang mana AI ini fokus pada satu tugas. Contohnya Google Assistant yang tadi Anissa bilang. Contoh AI, dia hanya berfokus pada suara. Dia nggak bisa untuk mencari teks atau segala macam. Misal nih, kalian pakai Google Translate, kalian ketikin kata good morning. Gimana sih cara membaca itu? Pakai bantuan Google Assistant itu kan, dia bisa membaca. Oh tulisan seperti ini, baca seperti ini. Terus yang kedua itu ada lagi Artificial General Intelligence, yang mana AI ini menyamai kecerdasan manusia di berbagai bidang. Ini masih dalam pengembangan ya, masih dalam pengembangan. Sudah diterapkan, tetapi masih dalam pengembangan lagi. Kemudian yang ketiga ada ASI, Artificial Super Intelligence, melebihi kecerdasan manusia. Jadi AI-nya itu melebihi kecerdasan manusia. Mungkin nggak AI ini melebihi kecerdasan manusia? Mungkin. Enggak ya? Mungkin. Karena yang bikin AI itu siapa? Ya, dia memiliki kecerdasan lebih daripada manusia. Pasti ada keterbatasannya, ya nggak? Lanjut. Nih, keterbatasan utama AI. Ya, penting untuk diingat bahwa AI tidak memiliki emosi. Ya kan? Kalian diciptakan sama ChatGPT, emang pernah dia sedih? Pernah bilang aku lagi sedih nih, gitu. Terus, atau kreativitas sejati, kenapa bisa dibilang seperti itu? Misalnya ada sebuah robot
Kalau di luar negeri kan ada yang robot pelayan, tugasnya itu melayani, ya kan? Anak-anak apa segala macam. Tapi ketika misalnya nih saya kasih makanan ke angin, apa jatuh? Apa saya akan jatuh? Angin saja kan robotnya tugasnya mengatakan kepada pelanggan seperti itu. Itu keterbatasannya dan dia itu tidak memiliki jiwa. Dia tidak punya perasaan cinta, kata hati, setia. Biasa aja, kata aja hidupnya. Ya, dia nggak ada jiwanya. Seperti itu Pak. Mereka bekerja berdasarkan algoritma dan data yang diprogramkan. Ya, jadi kalau misalnya kita bikin AI seperti ChatGPT atau robotik, ya, itu ada datanya, database-nya. Kita masukin semua data dalam koordinat. Nanti kita akan belajar bikin kayak ChatGPT. Mau nggak? Bikin AI kayak ChatGPT itu. Nanti kita belajar. Ya. Besok pertemuannya, oke? Nah, jadi itu ada datanya, namanya database semula. Semua data ada di situ. Sama seperti ChatGPT. Mereka ada datanya, banyak sekali datanya. Makanya ketika kalian nanya, kok bisa tahu? Ya karena mereka itu sudah ada database-nya banyak sekali. AI adalah alat canggih, bukan pengganti kecerdasan manusia. Ingat ya, AI itu adalah mesin yang dibuat oleh manusia yang mana dia tidak dapat menyerupai kita. Tapi mereka itu punya keterbatasan, ya, punya keterbatasannya. Oke. Pemanfaatan perangkat AI dalam berbagai bidang. Yang pertama itu ada bidang pendidikan, chatbot pembelajaran, contohnya ChatGPT, Mini, Canva, ya. Sering kalian pakai ya? Sering. Terus sistem berjalan kaki sesuai kemampuan siswa serta pembuatan media pembelajaran. Nih, kalian tahu nggak? Saya bikin PPT ini itu pakai AI. Saya nggak mau pakai Canva, bikin PowerPoint biasa, editing tema apa segala macam. Enggak. Saya minta bantuan AI. Jadilah PowerPoint seperti ini, ya. Nggak mungkin saya tadi gambar-gambar robot kayak gitu. Terlalu ribet. Jadi kita harus memanfaatkan teknologinya. Kemudian yang kedua, misalkan diagnosa penyakit berbasis citra medis atau CT scan. Siapa yang di sini udah pernah scan? Scan badan. Ronsen. Nah, itu pakai bantuan AI. Bisa tahu organ dalam itu, ya. Kemudian robot bedah presisi tinggi. Nah, apa? Ada sebuah kasus, ya. Dulu lama ini seorang dokter yang kerja di Jakarta punya pasien di Jakarta, dan pada hari dokter itu disuruh mengoperasi pasien tersebut, tetapi nggak bisa karena dokter itu berada di Bali. Dia nggak memungkinkan untuk pergi ke Jakarta, tetapi operasi harus berlanjut. Siapa yang operasi di situ? Robotnya kayak robot bedah. Jadi dokter itu hanya menjalankan robot itu di Bali, pasiennya di Jakarta. Dan itu orang bukan Jakarta. Jadi robotnya itu memang sudah di sistem, sudah diperintah, ya, bahwa robot itu tuh hanya untuk bedah bedahnya, mana dicarinya, yang mana diambil, diambil lagi, seperti itu. Ada informasi sekarang sudah ada di kesehatan. Kemudian aplikasi konsultasi kesehatan berbasis AI. Ini sudah banyak sekali nih di Google, dapat kita akses ya. Terus di bidang transportasi yang tadi mobil tanpa pengemudi, sistem navigasi dan optimasi rute, ya, yang sudah menggunakan sensor dan juga basic kapasitas. Terus kemudian ada keamanan pertahanan, nih pengenalan wajah kayak tadi yang ada di HP.
Dibaca dulu. Ya, bikin materi di chat GPT. Ya. Pernah kan mulai di chat GPT? Buka Google-nya. Nah, ini scroll-nya. Kalau udah selesai, nanti kelompoknya Roro maju infografis. Kelompoknya Rido nanti kamu nerangin gimana cara bikin PDF-ku. Ya. Kelompoknya aku nanti suruh nerangin perbedaan antara Canva sama ChatGPT. Ayo. Kesimpulan yang kamu dapat dari ini adalah dalam berkolaborasi manusia dan AI menyediakan kecerdasan analisis, memproses data dan ilustrasi dengan kreativitas, empati dan visi. Terus ini ada refleksi pertanyaan. Download dokumennya tadi. Saya kan nggak seperti yang kalian inginkan. Ada seperti itu ada di program printernya kalian, ya. Ini